sharing saya dengan seorang mu'alaf yang sudah hampir 4 tahun dia menjadi mu'alaf di Palembang. Lalu saya mengajak dia untuk berpikir, siapa Yesus itu? Coba kamu renungkan, mana ada nabi dan rasul yang mengatakan kepada kita, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Kenapa dia berani mengatakan seperti itu kalau dia bukan Tuhan? Ada tidak nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, pemuka-pemuka agama manapun yang berani mengatakan, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu? Lalu saya juga mengajak dia untuk berpikir dengan jernih, berpikir dengan akal yang sehat. Saya mengatakan, nabi mana dan rasul mana, utusan mana yang berani mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi pelayanan yang kami lakukan kemarin selama 10 hari kurang lebih di daerah Sumatera. Mulai dari Lampung Selatan, Bandar Lampung, dan selanjutnya berakhir di Palembang. Saudaraku, waktu saya kemarin di Palembang, saya dipertemukan dengan seorang mu'alaf. Mu'alaf ini sudah hampir 4 tahun dia meninggalkan kekristenan, dia menjadi seorang mu'alaf. Dan dia termasuk salah satu mu'alaf yang sangat taat. Tetapi menurut cerita dia, selama dia menjadi mu'alaf, dia ada satu kekosongan dalam hatinya. Ya, padahal dia rajin melakukan ini, rajin melakukan ini, rajin melakukan ini. Itu pengakuan dia, saudara ya. Dan ketika saya coba tes untuk membaca Al-Quran, ternyata benar, dia sudah mulai fasih ya dalam membaca Al-Quran. Bahkan dia mengatakan dia sangat rajin untuk melaksanakan sholat. Hampir tidak pernah dia meninggalkan sholat. Tetapi dia mengatakan kepada saya ada satu kekosongan, seperti ada sesuatu yang kurang yang dia rasakan selama ini. Nah Bapak Ibu, di saat kami sharing itu di sebuah tempat di daerah Palembang, tema yang kami sharingkan itu adalah Yesus itu nabi, rasul, dan utusan. Lalu saya mengajak dia untuk berpikir dengan akal yang sehat. Saya katakan coba saat ini tempatkan dulu pikiran, hati di tempat yang netral. Ayo kita berpikir dengan akal yang sehat. Siapa Yesus ini? Oke, saya ikuti narasi kamu. Kalau dia nabi, dia rasul, dia utusan. Ayo kita lihat ya, bagaimana kenabian Yesus, bagaimana kerasulannya, dan bagaimana utusan dia. Lalu saya berkata kepada dia bahwa, coba kamu bayangkan, nabi mana yang berani mengatakan kepada dunia ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebelum saya menjadi pengikut Kristus, di saat saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, saya sempat bertanya dengan seorang ustadz. Ketika saya bertanya dengan seorang ustadz itu memberikan jawaban yang sangat membuat saya bisa menerima ya. Ustadz itu memberikan jawaban di mana jawaban ustadz itu membuat saya bisa terima jawaban yang diberikan oleh ustadz. Saya bertanya kepada ustadz, siapa Yesus ini? Kenapa Yesus ini berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa jawaban ustadz saya? Ustadz saya menjawab, Pendi, semua nabi, semua rasul itu tujuannya untuk mengajak kita supaya kita mengenal Allah. Tujuannya untuk mengajak kita supaya kita bisa masuk surga, tidak masuk neraka. Jawaban ustadz saya itu sangat masuk akal bagi saya. Lalu saya pulang ke rumah, saya renungkan dan saya mencari sejarahnya, saya mencari di dalam Al-Quran, saya mencari juga dalam hadis. Ada 25 nabi dan 25 rasul yang wajib saya imani dulu. Wajib diimani ya, 25 nabi dan 25 rasul. Dan saya belum menemukan satupun nabi dan rasul yang berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu beberapa hari berikutnya saya jumpai lagi ustadz itu, dan ustadz itu tetap menjawab hal yang sama. Lalu saya berani berkata kepada ustadz, ada tidak seorang nabi dan rasul yang berani mengatakan seperti kata Yesus? Lalu siapa Yesus ini ustadz? Ustadz saya berkata, memang tidak ada, Pendi. Kamu jangan berpikir terlalu jauh, nanti kamu bisa murtad. Dan jangan bertanya aneh-aneh, nanti kamu bisa murtad. Setelah itu Bapak Ibu, apa yang terjadi pada saya? Saya berdoa kepada Allah, ya Allah tetapkan iman saya dalam Islam.
Tetapkan saya dalam Islam ya Allah. Saya takut murtad. Saya tidak mau mati masuk neraka. Saya tidak mau menjadi kayu api neraka ya Allah. Tetapkan iman saya ya Allah dalam Islam. Jangan sampai saya murtad. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak lama kemudian saya justru murtad. Kenapa murtad? Karena saya menemukan satu-satunya jalan menuju ke surga. Bukan salah satu. Satu-satunya jalan menuju ke surga itu Yesus. Nah, lalu kembali Bapak Ibu, sharing saya dengan seorang mu'alaf yang sudah hampir 4 tahun dia menjadi mu'alaf di Palembang. Lalu saya mengajak dia untuk berpikir, siapa Yesus itu? Coba kamu renungkan, mana ada nabi dan rasul yang mengatakan kepada kita, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Kenapa dia berani mengatakan seperti itu kalau dia bukan Tuhan? Ada tidak nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, pemuka-pemuka agama manapun yang berani mengatakan, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu? Lalu saya juga mengajak dia untuk berpikir dengan jernih, berpikir dengan akal yang sehat. Saya mengatakan, nabi mana dan rasul mana, utusan mana yang berani mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Nabi mana yang berani mengatakan begitu? Nabi mana yang berani memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada kita? Nabi mana, rasul mana, utusan mana yang berani memberikan jaminan hidup yang kekal kepada kita? Coba renungkan. Dalam Injil Yohanes 3 dikatakan, yang naik ke surga adalah dia yang turun dari surga. Yang naik ke surga adalah dia yang turun dari surga. Nabi-nabi yang lain bagaimana? Rasul-rasul yang lain bagaimana? Ayo pikirkan, saudaraku, saya bilang. Lalu Bapak Ibu, kami ngopi sambil makan gorengan. Selesai kami ngopi di tempat ini, pergi lagi ngopi di tempat yang lain Bapak Ibu. Kami cari tempat lain lagi yang enak kami ngobrol. Apa yang terjadi saudara? Puji Tuhan, lebih kurang 2 hari 2 malam kami diskusi. Hari yang ketiga, di saat saya mau balik ke Jakarta, saudara kita ini yang sudah hampir 4 tahun menjadi mu'alaf, pagi-pagi benar dia telepon saya. Biasanya Bapak Ibu, hari pertama kami ketemu itu jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Itu kami sharing mengenai kenabian, kerasulan dan utusan tentang Yesus. Karena dia tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Bagi dia Yesus itu nabi, sebagaimana nabi-nabi yang lain. Bagi dia Yesus itu rasul. Bagi dia Yesus itu hanya sebatas utusan, seperti utusan-utusan yang lain, seperti rasul-rasul yang lain. Habis itu setelah jam 5 sore Bapak Ibu dia pulang ke rumah, saya pulang balik ke penginapan. Habis itu setelah sholat maghrib sekitar jam 7:30 kami janjian lagi ketemu sampai jam 11 malam. Habis itu Bapak Ibu dia pulang ke rumah, saya pulang ke penginapan. Besoknya begitu lagi. Ya, begitu hari ketiga saya mau balik ke Jakarta, pagi-pagi benar setelah sholat subuh kemungkinan ya, karena jam 5:30 dia telepon saya. Dia bilang, Bang Pendi jadi pulang hari ini. Jadi saudaraku, nanti sebelum pulang saya mau ketemu sama Bang Pendi yang terakhir kali, dan saya ingin memberikan sedikit oleh-oleh dari Palembang untuk Bang Pendi. Nah, akhirnya Bapak Ibu jam 7:30 pagi kami ketemu. Lalu dia berikan oleh-oleh Palembang ke saya. Lalu dia berkata, Bang Pendi, setelah 2 hari 2 malam kita ketemu, kita sharing, saya sangat merasa diberkati. Dan setiap malam saya merenungkan mengenai kenabian Yesus, mengenai kerasulan Yesus. Dan semalam saya ambil keputusan untuk kembali kepada Kristus. Aduh saudaraku, saya terharu sekali. Saya terharu sekali, saya senang sekali Bapak Ibu. Saya suka cita sekali ketika dia mengatakan, Bang Pendi, saya ingin kembali kepada Kristus, tolong bimbing saya. Detik itu juga Bapak Ibu saya telepon seorang hamba Tuhan yang ada di Palembang. Lalu tidak lama kemudian, mungkin ada sekitar 1 jam ya, sekitar 1 jam kemudian hamba Tuhan itu bilang, oke, nanti saya jam sekian nanti saya bisa bertemu Bang Pendi, kata hamba Tuhan itu. Akhirnya kami ketemu Bapak Ibu, dan saya serahkan kepada hamba Tuhan di Palembang. Dan hari ini saya mendengar berita dia sudah dibaptis kembali dan dalam pembinaan
supaya imannya semakin kuat dan dia berjanji akan menjadi pengikut Kristus yang setia dan akan menjadi seorang hamba Tuhan. Dan katanya kepada saya, Bang Pendi, tolong terus bina saya, dan saya rencana ingin sekolah teologi, ingin sekolah Alkitab. Wah, luar biasa, saya bersuka cita Bapak Ibu. Ini semua berkat doa Bapak Ibu semuanya ya. Berkat doa saudara, berkat support saudara, berkat dukungan saudara kepada saya. Bapak Ibu, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan supaya apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kiranya dibuat oleh Tuhan berhasil. Bapak Ibu semua diberkati Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah, sakit, penyakit. Dan saudara semua jadi berkati Tuhan. Dan kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, selalu disertai oleh Tuhan. Terima kasih. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi kita semuanya, menjadi kekuatan bagi kita, dan menjadi motivasi bagi kita. Ayo kita menjadi pekerjanya Tuhan. Padi mulai menguning, pekerja sedikit. Bapak Ibu, ayo kita bahu-membahu, bergandengan tangan. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk saing-saingan, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia, melayani jiwa-jiwa. Tuhan berkata kepada kita, pergilah, beritakanlah Injil. Jadilah saksiku dari Yerusalem, Yudea, bahkan ke Samaria. Ayo kita hidupkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita menjadi pengikut Kristus yang setia dan kita menjadi saksinya Tuhan. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasyah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.